Ya, untuk Kalimantan itu call area 7 ya, sebutannya, dan ada call area 6. Call area 6 itu di Sumatera Utara dan Aceh. Call area 5 di Riau sama di Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Di call area 4 ini ada di Lampung, Palembang dan sekitarnya, mungkin Jambi juga ya, sama Bangka Belitung. Jadi seperti itu call area yang ada di Indonesia. Oke, kita juga mempergunakan alfabet internasional. Alfabet internasional itu ada eh, A sampai Z. Itu dibacanya, kalau A Alpha, B Bravo, C Charlie, D Delta, E Echo, dan seterusnya sampai Y Yankee, Z Zulu. Jadi seperti ini call area, bukan call area, alfabet yang dipergunakan di dalam komunikasi amati radio. Oke, bagaimana tata cara komunikasi di radio? Yang pertama itu kita menyebutkan call sign lawan bicara, kemudian menyebutkan call sign kita. Misalnya saya akan berbicara dengan Kuarda Jateng. Kuarda Jateng Yankee Hotel itu Alpha Alpha Juliet, dan saya mempergunakan Yankee Hotel Zero Sierra. Saya akan panggil terlebih dahulu lawan bicara saya, call sign-nya ya. Yankee Hotel itu Alpha Alpha Juliet, di sini Yankee Hotel Zero Sierra memanggil. Nah, lalu nanti kita memberikan signal report pada saat pertama kali komunikasi. Signal report itu misalnya 59 ya. Signal yang kita terima 59 itu readability suara dan sinyalnya 9 ya. Jadi 59 itu sangat jelas sekali. Dan juga kita bisa menyampaikan berita atau melakukan percakapan. Misalnya berbagi informasi, stasiun Jota di sana memakai perangkat apa gitu, dan antena apa yang akan yang dipergunakan saat ini. Kita bisa berbagi informasi itu. Lalu kita juga memberikan kesempatan percakapan kepada stasiun lawan bicara dengan menyebutkan call sign lawan bicara, kemudian call sign kita, dan mengakhiri dengan kata ganti dan over ya. Nanti ada over. Jadi misal ada stasiun lawan yang ingin komunikasi dan ingin masuk di frekuensi yang sama, itu kita persilakan gitu. Misal tadi saya lagi ngobrol sama Kuarda Jateng, lalu ada Kuarda eh, Jogja yang akan masuk, nah itu kita persilakan. Silakan mau manggil stasiun Kuarnas yang ke Hotel Zero Sierra apa yang ke Hotel Tung Alpha Alpha Juliet gitu. Jadi nanti Kuarda Jogja tinggal milih mau panggil yang mana gitu. Misalnya stasiun induk nggak dipanggil nih ya, kita standby mendengarkan gitu sampai nanti kita bergantian atau kita mungkin pindah frekuensi. Oke, selanjutnya bagaimana CQ Station Jota itu sebelum melakukan panggilan CQ Jambore, panggilan atau CQ Jambore diharuskan mengecek dan mendengarkan apakah frekuensi tersebut sedang dipergunakan atau tidak. Jika frekuensi tidak ada yang menggunakan, maka lakukanlah transmisi pertama kali dengan mengatakan apakah frekuensi ini digunakan. Dengan bahasa Inggris mungkin this is frequency in use sebanyak 3 kali, atau menggunakan bahasa Indonesia apakah frekuensi sedang dipergunakan. Jika tidak, kita boleh CQ ya, saya CQ Jambore gitu. CQ Jambore di sini ya, ke Hotel Zero Sierra standing by. Karena nggak ada yang respon, kita boleh CQ memanggil ini ya, stasiun-stasiun lain di frekuensi tersebut. Perangkat radio yang dipergunakan. Perangkat radio yang dipergunakan yaitu kalau untuk menjangkau seluruh dunia kita menggunakan radio high frekuensi seperti ini contohnya. Kalau untuk lokalan aja, misal sejabodetabek, Bogor dan Banten, ini bisa menggunakan radio VHF 2 meter band. Atau yang mau dekat-dekat bisa menggunakan radio HT, handy talkie, untuk praktek komunikasi sebelum melakukan komunikasi di HF mungkin atau di VHF ya. Tapi radio HT dual band ini juga bisa dipakai komunikasi di satelit. Nah, ini kita juga butuh power supply 30 sampai 40 ampere untuk radio HF dan juga radio VHF ya. Nah, ini karena butuh power supply juga.
Nah, ini radionya udah ada, power supply-nya udah ada, pastinya kita harus ada juga antena. Nah, antena ini seperti di gambar ya. Nah, ini antena bentangan, bisa dibentang, dan juga menggunakan kabel power supply juga nih untuk menyambungkan radio ke power supply menggunakan kabel ini ya. Kabel DC ya, itu bisa 12 volt sampai 13,8 volt. Ini antenanya seperti ini yang ada di gambar ya. Nggak semuanya saya tampilin, kepenuhan nanti di slide-nya. Oke, kita lanjut. Oke, di amati radio itu ada mode QSO ya. Mode QSO-nya apa aja? Misalnya di high frequency kita menggunakan mode PON atau SSB. Nah, ini single sideband ya. SSB ini single sideband, ada dua, ada lower sideband dan juga upper sideband. Selain itu kita menggunakan mode digital RTTY maksud saya ya. Radio teletype RTTY. Nah, ini RTTY ini dulu sering dipakai ya. Tapi sekarang masih dipakai kok buat kontes dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada mode CW atau Morse. Nah, ini CW atau Morse ini kita menggunakan kode Morse untuk komunikasi dan dengan lawan bicara kita. Itu dengan cara diketuk ya. Pakai keyer. Wah, mantep nih. Semoga teman-teman yang bisa kode Morse bisa komunikasi nih sama stasiun Jota lain menggunakan CW. Oke, mode digital lainnya ada FT8 atau FT4. Nah, ini FT8 dan FT4 ini banyak peminatnya sekarang. Mudah digunakan, bisa bisa berkomunikasi ke seluruh dunia ya dengan menggunakan mode ini. Di convert di laptop ya, dia pakai laptop atau komputer, harus pakai laptop sama komputer. Oke. Selain itu kita bisa komunikasi menggunakan mode FM satelit atau voice repeater ya. Voice repeater ini kita komunikasi misal Yankee Hotel Zero Sierra dengan Yankee Hotel 9 Alpha Alpha Juliet, Kuarda Bali ya, menggunakan satelit bisa. Satelit Indonesia itu ada IO 86 ya, Indonesia Oscar 86. Itu menggunakan voice repeater atau menerima gambar, yaitu dengan SSTV. Itu slow scan television. Itu besok kita coba ya di Jota-Joti tahun 2023. Oke, selanjutnya setelah QSO semua dengan mode apa aja, kita harus catat itu menggunakan logbook. Logbook adalah catatan harian tentang kegiatan komunikasi radio. Fungsi logbook adalah sebagai data kegiatan, sebagai bahan informasi, dan sebagai bahan laporan. Logbook ini ada elektroniknya juga ya, ada iksl.cc, ada krz.com, ada LOTW. Itu logbook elektronik ya, atau dicatat manual juga bisa ya kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat materi ini untuk kakak-kakak sekalian. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.